Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah mengumpulkan kita di tempat yang insya Allah dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga beliau, sahabat, dan para pengikut beliau dengan benar hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Di sini ana turut berbahagia dengan antum para jamaah Masjid Raudhah yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana dalam majelis ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan manfaat kepada kita atas berkumpulnya kita di majelis ini karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita yang terbesar adalah diberikannya kita nikmat berupa hidayah kepada Islam, kepada agama satu-satunya yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahil Islam." Sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dalam firman yang lain Allah juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Dan sering kita dengar orang-orang liberal misalnya mengatakan semua agama itu sama. Nah, sudah tentu perkataan ini tidak benar. Sebagaimana yang tadi kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan dalam firman yang lain, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan tidak mengetahui? Jadi orang yang mengetahui ilmu dan orang yang tidak mengetahui ilmu, apakah dikatakan sama? Di urusan duniawi saja kita sepakat tidak sama, apalagi di urusan agama. Kita ambil contoh misalnya urusan duniawi, bela diri. Ketika orang sudah pernah bela diri, masuk berapa tingkatan, kemudian ada pada saatnya dia ketemu musuh. Refleksnya orang yang sudah bela diri dan orang yang tidak bela diri pasti berbeda. Walaupun ya pasti tingkatannya juga ada, orang bela dirinya sangat jago, ada yang jago biasa, ada yang juga tidak jago. Tapi apabila dibandingkan dengan orang yang tidak pernah bela diri sama sekali, ketika ketemu musuh ya pasti berbeda. Minimal orang yang sudah bela diri bisa nangkis, walaupun 1-2 tetap bonyok juga. Tapi ya tetaplah meminimalisir adanya penyakit. Nah, itu contoh bela diri. Nah, bagaimana dengan orang yang mengetahui agama Islam dan orang yang tidak mengetahui agama Islam sama sekali? Apakah sama? Itu pertanyaan Allah kepada orang-orang yang mengatakan bahwasannya agama Islam, orang yang mengimani Islam dan orang-orang yang tidak mengimani itu agamanya sama saja. Maka itu pernyataan yang tidak benar. Maka di sini ikhwani fillah, azani Allahu yakum, Allah telah memberikan banyak sekali keistimewaan
kepada umat Islam yang diantara keistimewaan tersebut yang ditunjukkan Al-Quran dan dalam sunnah-sunnahnya, yaitu dalam hadis-hadis sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diantaranya yang masuk di tema pada malam hari ini, umat terbaik, termasuk keistimewaan dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita pikirkan ketika muncul kata-kata terbaik? Kata-kata terbaik apabila muncul di benak kita, maka dari hulu sampai hilir itu dipastikan, dari pemimpin sampai bawahannya, sistemnya semuanya baik, maka dia akan menghasilkan suatu produk yang terbaik. Kita bisa ambil contoh misalnya air mineral, nggak usah dijawab mereknya, tapi kita tahu mana yang terbaik. Kemudian misalnya handphone, tidak perlu disebutkan mereknya, antum sudah tahu juga. Nah, itu dimulai dari mana? Dari pimpinannya. Apabila pimpinannya baik, maka dia akan mencari orang-orang yang terbaik di dalam bidangnya untuk mengurusi hal-hal yang lebih merinci. Dikumpulkan orang-orang terbaik dalam satu grup, akhirnya ke depannya menciptakan produk yang terbaik, yang itu bisa mencapai suatu tujuan yang ingin mereka capai bersama. Nah, itu contohnya. Bagaimana apabila yang terbaik ini ditujukan kepada umat yang dilahirkan untuk manusia, dan itu adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah hanya sekedar label kita sebagai umat tanpa ada usaha atau tanpa ada ikhtiar, tanpa ada kita melakukan sesuatu? Tidak. Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Apakah cukup sampai sini? Tidak. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini poin utamanya. Yang pertama ialah menyuruh kepada amar ma'ruf, yaitu amal kebaikan. Yang kedua, mencegah dari yang mungkar. Yang ketiga, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyeru atau kita meminta kepada orang lain untuk berbuat kebaikan. Siapa yang layak untuk kita ajak pertama kali? Orang terdekat kita. Itu diantaranya keluarga, anak istri, saudara, saudari, orang tua, dan juga setelah keluarga kita, orang terdekat kita yaitu tetangga kita. Semua kita ajak untuk berbondong-bondong melakukan kebaikan. Karena itu syarat utama apabila kita ingin menjadi umat terbaik. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika awal mula berdakwah, siapa yang beliau dakwakan pertama kali? Para keluarganya. Jadi beliau ketika berdakwah sembunyi-sembunyi, itu awal mulanya dimulai dari keluarganya sendiri. Ketika sudah berdakwah dengan keluarganya, baru kepada khalayak umum. Begitu juga kita bisa mencontoh apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai permisalan, kita ambil contoh budayanya orang Jepang. Orang Jepang itu terkenal dengan budayanya rajin, bersih-bersih. Jadi dimanapun kita dapati, dan sudah antum ketahui juga, orang Jepang itu sangat perhatian dengan yang namanya kebersihan. Mau yang itu orang-orang yang non-muslim atau yang muslim pun, mereka juga memiliki budaya tersebut. Waktu hajian pun anak juga depan mata anak kita dapati orang-orang Jepang yang kaum musliminnya
itu jalan dari hotel menuju Masjidil Haram itu membawa kresek sampah. Suami istri berpasangan, mereka mengambil semua sampah yang dia lewati, dimasukkan. Ketika sampai Masjidil Haram baru dimasukkan tong sampah. Itu salah satu contoh budaya mereka. Kenapa ini bisa ada di dalam diri mereka? Karena itu dimulai dari diri sendiri. Itu yang pertama, diri sendiri mereka perbaiki. Budaya ini sudah tertanam dalam diri mereka. Akhirnya apa? Manfaat ini apabila dia sebagai orang tua, dia akan mengajarkannya kepada anak-anaknya. Akan dia ajarkan kepada keluarganya. Setelah keluarganya baik, apabila dia juga seorang guru, dia akan mengajarkan kepada murid-muridnya. Ketika orang terdekatnya sudah mengikuti budaya ini, maka lingkup itu akan lebih besar. Keluarga sudah, akhirnya kampung. Satu kota sudah memiliki budaya bersih-bersih ini, akhirnya berefek ke lingkup yang lebih besar, satu kota, berlanjut satu negara. Ketika satu negara sudah mengamalkan budaya ini, dunia menyaksikan bahwasannya ini labelnya diperuntukkan untuk bangsa Jepang. Itu contoh kecil. Nah, di dalam Islam, ketika kita ingin mengamalkan kebaikan, kebaikan itu juga harus dimulai dengan diri kita sendiri. Perbaiki diri. Ketika kita sudah memperbaiki diri sendiri, baru kita bisa memberi manfaat kepada orang lain. Bagaimana kita ingin memberi sesuatu akan tapi kita tidak memilikinya. Contoh barang saja, apabila kita ingin memberi seorang, kita tidak memiliki barangnya, bagaimana kita ingin memberi? Begitu juga dengan ilmu. Kita tidak memiliki ilmu tapi kita ingin memberi, maka keajaibanlah yang akan kita berikan. Jadi kita harus memiliki ilmu tersebut, kita memiliki landasan itu, baru kita bisa memberi manfaat kepada orang lain. Dari diri sendiri. Keluarganya sudah, insya Allah lingkupnya dalam sekitar dia tinggal terkena efeknya juga. Apabila sudah baik, maka suatu kota insya Allah akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu negara, dan harapannya adalah seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Islam, budaya bersih-bersih yang tadi diamalkan oleh orang Jepang itu sudah ada dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan at-tahuru syatrul iman. Suci adalah sebagian dari iman. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil mahid, tentang orang-orang yang haid. Di penghujungnya Allah menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan senantiasa mensucikan dirinya. Jadi dalam Islam sudah diajarkan lebih awal. Dan itu kembali kepada kita masing-masing ingin mengamalkan hal tersebut dan mengajarkannya kepada orang-orang yang berada di lingkup kehidupan kita atau tidak. Sebagai contoh yang lain, atas kesempurnaannya Islam, ini kita ambil contoh masalah kebersihan saja ya. Sampai-sampai ada suatu kisah seorang yang masuk Islam hanya karena hal sepele, yaitu berkenaan dengan kebersihan ini. Ada seorang yang masuk dalam Islam karena dia adalah pegawai laundry atau yang pakaian-pakaian kotor ditampung dan dia menjadi pencucinya. Dia bisa masuk Islam karena dia melihat celana dalamnya orang-orang muslim itu lebih bersih ketika di laundry dibandingkan dengan celana dalamnya orang-orang yang non muslim. Karena kita dalam Islam, kita ingin sholat saja tidak boleh ada najis sekecil apapun. Jadi ketika kita ingin sholat ada najis terpecikkan saja, kita harus ganti. Sekilas mata ketika orang laundry lihat kan tidak melihat, oh ini ada kotoran, bagaimana kotornya. Dia lihat bersih.
Berbeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka tidak ada budaya itu. Mereka sampai betul-betul kotor baru dicuci. Dan itu tidak terjadi kepada satu orang. Seluruh umat Islam yang laundry di tempatnya dia, kondisinya sama, bersih semua. Akhirnya hanya dengan itu saja dia bersyahadat. Coba bayangkan, hanya dengan hal sepele saja bisa membuat seorang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yaitu mencegah dari hal yang mungkar. Jadi tidak cukup kita mengajak kepada kebaikan di mimbar-mimbar khutbah, tidak cukup. Kadang ada seorang yang untuk merealisasikan menjadi umat yang terbaik hanya mengajak kepada kebaikan tapi tidak mengingkari hal-hal yang mungkar yang terjadi di hadapannya. Jadi untuk penyempurnaan kita harus mencegah kemungkaran yang terjadi di hadapan kita. Tidak cukup hanya untuk mengajak kebaikan. Apabila kita bukan seorang dai, minimal kita mencegah kemungkaran dalam lingkup keluarga kecil kita, di keluarga orang-orang terdekat kita. Apabila kita seorang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mencegah hal tersebut, kita minta tolong ke orang yang memiliki kemampuan, misalnya pemerintah. Apabila kita sebagai rakyat tidak mampu mencegah hal tersebut, kita sampaikan. Dan wasilah itu tentu kita sudah lebih mengetahuinya, bagaimana kita mencapai, menghubungi orang-orang yang punya wewenang untuk mencegah hal-hal yang mungkar. Kemudian yang selanjutnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Nasrani dan orang Yahudi, mereka juga mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Akan tapi versinya mereka lain. Karena apa? Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan. Umat Islam yang berikrar bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, itu memiliki landasan, dan landasan ini dari zaman Nabi SAW sampai sekarang tidak berubah. Berbeda dengan kaum-kaum sebelumnya, yaitu Nasrani dan Yahudi. Mereka juga memiliki landasan, akan tapi landasan mereka sudah berubah-ubah, diubah oleh para rahibnya, para pendetanya. Akan tapi kita umat Islam dari zaman Nabi sampai sekarang itu sama, batasannya sama, apa yang diperintahkan sama. Maka ini syarat yang ketiga, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk merealisasikan bahwasanya kita adalah umat yang terbaik. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad yang lain ialah kita merupakan umat terakhir, akan tapi yang pertama masuk surga. Umat terakhir, akan tapi yang pertama masuk surga. Ini kata-katanya seakan-akan nih umat kita nih nyelak, atau kita lambung orang-orang kaum terdahulu. Kira-kira kita nyelak atau tidak? Kita melambung mereka atau tidak? Jawabannya tidak. Ini adalah bentuk keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, apabila kita lagi mengantri masuk ke dalam satu ruangan, kita sudah mengantri lama ini mau masuk satu ruangan. Ternyata ada pimpinan datang, taruhlah penguasa suatu negara datang. Apakah dia akan mengantri juga bersama kita? Atau dia akan dipersilahkan masuk langsung ke ruangan tersebut? Dia akan dipersilahkan masuk. Apakah dia nyelak? Tidak. Ini bentuk kemuliaan dan penghormatan kepada penguasa tersebut. Dia tanpa mengantri langsung masuk. Begitulah umat Nabi Muhammad SAW ketika nanti di akhirat kelak. Kita adalah umat yang pertama kali dihisab dan pertama kali masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa mengantri. Nah, ini merupakan kemuliaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita umat Nabi Muhammad adalah yang terakhir datang ke dunia, yang dilahirkan terakhir di dunia, tetapi yang terdahulu diadili dan dihisab di hari kiamat kelak. Kita adalah paling dahulu masuk surga, padahal mereka diberi kitab lebih dahulu. Orang-orang yang sebelum kaum sebelum kita diberi kitab terlebih dahulu dari kita, sedangkan kita sesudah mereka. Lalu mereka berselisih, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kita, yakni kebenaran dari apa yang mereka perselisihkan. Inilah hari yang mereka perselisihkan, sedangkan Allah telah menunjukkan kepada kita. Jadi kaum-kaum terdahulu, banyak dari mereka kufur akan adanya hari kebangkitan. Akan tapi Allah telah memberi petunjuk kepada kita agar kita tidak tersesat sebagaimana melencengnya orang-orang kaum terdahulu. Atas sebab ini Allah memberi kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad agar menjadi penduduk surga lebih awal. Ini salah satu keistimewaan dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya di antara kemuliaan dan keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW yaitu setengah lebih penduduk surga adalah umat Islam, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Setengah lebih penduduk, jadi tidak hanya setengah lebih. Nah, ini bermula dari penawaran Allah kepada nabinya. Nabi SAW bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa yang mustajab, yad'u biha, yang ia berdoa dengannya. Setiap nabi sebelum Nabi Muhammad itu memiliki doa-doa mustajabah. Sebagai contoh doanya Nabi Nuh yang berharap agar apa? Dibinasakannya orang-orang yang kufur kepada Allah. Akhirnya keluar banjir bandang, seluruh bumi diliputi oleh banjir. Itu salah satu contoh doanya. Setiap nabi memiliki doa yang mustajab yang ia berdoa dengannya. Wa uridu an akhtabi da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Dan aku, kata Nabi Muhammad SAW, insya Allah ingin untuk mengakhirkan doaku sebagai syafaat untuk umatku nanti di hari kiamat. Jadi Allah menawarkan doa yang mustajab kepada para nabi, dan Nabi SAW memilih doanya ditunda sebagai gantinya apa? Syafaat bagi umatnya kelak di akhirat. Bagaimana Nabi SAW tidak meninggalkan kita, jadi masih memikirkan umatnya. Sebagai syafaat Nabi SAW, Rasul SAW bersabda dalam riwayat hadis yang lainnya, khuyyirat baina syafa'ati wa baina ayyadkhula nisfa ummatil jannah fakhtartu syafa'ah. Saya disuruh memilih antara setengah umatku akan dimasukkan ke surga dengan diberi syafaat. Maka saya memilih syafaat. Nabi SAW memilih syafaat li'annaha a'ammu wa akfa aturawnaha lil muttaqin la walakinnaha lil mudhnibin al khatta'in al mutalawwithi. Karena sungguhnya syafaat itu lebih mencakup dan lebih mencukupi, banyak manfaatnya kepada orang-orang daripada doa itu sendiri. Apabila Nabi SAW memakai doa mustajabnya, Nabi SAW bertanya, bagaimana pendapat kalian? Apakah ia hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa saja? Apakah syafaat ini hanya diperuntukkan orang-orang yang bertakwa saja? Nabi mengatakan tidak, akan tapi ia diberikan kepada orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang banyak melakukan kesalahan.
Jadi kesempatan bagi umatnya yang banyak melakukan dosa dan banyak khilaf itu masih berpeluang mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang syaratnya apa? Allah Ta'ala berfirman, wa izzati wa jalali la ukhrijanna minan nar man qala la ilaha illallah. Demi kemuliaanku dan keagunganku, sungguh pasti aku akan keluarkan dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Itu merupakan keistimewaan tersendiri. Dengan kita mengucapkan bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghindari yang namanya dosa syirik, karena semua dosa diampuni kecuali dosa syirik. Di akhirat kelak kita tidak mengetahui siapa yang akan nanti dijerumuskan, dicuci dulu dalam neraka. Semoga kita tidak termasuk di antara orang-orang tersebut, waliyadzubillah. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang masuk tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW juga bersabda, sungguhnya ahli surga terdapat 120 shaf, 80 shaf diantaranya dari umatku, dan 40 shaf lagi dari umat lainnya. Jadi bagian dari umat Nabi Muhammad itu lebih besar dibandingkan berkumpulnya umat-umat terdahulu. Jangan sampai kita tidak termasuk orang-orang ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang masuk dalam 80 shaf dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Nah, ini merupakan keistimewaan yang luar biasa. Hanya saja bagaimana kita bisa diwafatkan dengan akhir kalimat kita la ilaha illallah. Tidak lain dan tidak bukan kita harus istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tidak mudah orang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah kecuali orang-orang yang diberi taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang. Jadi hanya orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya ridhoi. Ini sudah selesai? Sudah. Sebenarnya masih ada beberapa poin, tapi dengan waktunya yang sangat singkat, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan atau pertemuan yang lain kita bisa lanjutkan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.